Halo Mbak Vila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya? Kabarnya ya so far so good seperti ini. Ini masih Syawal ya, mohon maaf lahir Ya, batin. sama-sama mohon maaf lahir dan batin juga, Mbak. Alhamdulillah dia bisa jumpa walaupun secara virtual ya. Lama banget loh kita nggak Ya, ketemu. lama. Terakhir kapan ya? Kayaknya lama banget deh. Setelah aku balik dari China, kita sempat ketemuan nggak sih, Mbak? Sempat. Sempet, aku dapat oleh-oleh dari Cina dong. Oh iya, aku lupa. Terus setelah itu udah nggak apa sih, udah Nah, jarang itu ketemu. nggak belum ketemu lagi. Sekarang posisi di mana Mbak Vila? Sekarang udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Ya. Nah, sebelumnya makasih Mbak Vila waktunya. Jadi aku pengen Mbak Vila share kepada teman-teman soal Iya, pengalamannya kemarin kuliah di Cina, dapat scholarship ya Mbak ya? iya. Alhamdulillah dapat full scholarship sih. Full, wih, keren banget. Itu di universitas apa Mbak? Apa sih kalau dulu mungkin nggak terlalu terkenal ya, cuma sekarang karena adanya COVID-19 ini jadi terkenal gitu. Karena aku berada di kota itu waktu itu, cuma waktu itu belum ada pandemi gitu kan. Nah terus aku di namanya kalau Cinanya itu Huazhongshe Fantasy, kalau bahasa Inggrisnya itu terkenal dengan Central China Normal University. Central China Normal University. Ya. Mbak Vila, itu gimana sih cara daftarnya kok bisa sampai dapat beasiswa ke Cina? Sebenarnya banyak orang sih yang kayak misalnya apakah kamu prepare gitu ke sana gitu. Toh di sana juga kita harus menggunakan nggak bahasa Inggris kan, bahasa Mandarin kayak gitu. Berarti lu sebelum ke sana lu udah prepare banyak dong gitu. Enggak sih, aku benar-benar nggak prepare sama sekali. Jadi kalau ditanya itu kenapa milih China ya karena apa sih mungkin jodohnya di situ kali ya. Karena sebelumnya kan sebelumnya apa sih malah tuh nggak ada kepikiran untuk ke mencari beasiswa yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris tuh nggak ada kepikiran karena menurutku itu ngerepotin banget gitu kan karena harus harus belajar bahasa lagi sementara kita udah prepare bahasa Inggris sejak udah lama kayak gitu. Nah terus habis itu ini ceritanya agak panjang sih Mbak apa sih nggak apa-apa ya jadinya apa pas waktu itu tuh sebenarnya saya apply-nya itu persiapannya untuk Australian scholarship, kemudian American scholarship gitu. Nah, tapi apa sih saya lewat jalur LPDP karena menurutku itu kayaknya yang lebih bagus gitu kayak apa benefitnya juga banyak kayak gitu uang sakunya. Nah, cuma kalau untuk LPDP itu memang persyaratannya banyak dan prosesnya itu panjang banget gitu. Mungkin untuk beberapa yang apa sih yang memang prepare untuk beasiswa LPDP, katakanlah dia belum kerja atau mungkin dia udah bekerja, mungkin pekerjaannya fleksibel. Nah, itu mungkin bisa gitu. Kayak teman-temanku yang dia lulus beasiswa LPDP sampai ke Inggris, ya memang dia prepare kayak gitu. Dia belum kerja. Nah, pas waktu itu kebetulan aku udah kerja di salah satu perusahaan di Jogja gitu dan kebetulan waktu itu kerjaannya itu banyak gitu, load kerjanya banyak sehingga aku tidak bisa izin untuk mengikuti tes atau mengikuti interview kayak gitu kan. Jadi karena apa sih lama kelamaan akhirnya kan saya udah ngajuin resign. Nah, terusan takutnya itu nanti pengganti saya malah nunggu lama. Akhirnya ya udahlah ya karena saya udah persiapan banyak gitu. Saya udah karena jadi for your information aja bagi teman-teman yang mau apply beasiswa gitu bahwa apply beasiswa itu juga butuh modal kayak gitu. Kayak kita harus bayar paspor, visa, kemudian belum kita tes TOEFL, terusan tes kesehatan buat IC kalau misalkan butuh proofreader ke orang kayak gitu. Nah, aku dulu nggak tahu kayak gitu. Kayak menurutku beasiswa kalau scholarship ya berarti 100% dari awal. Ternyata tidak. Beasiswa itu juga butuh modal kayak gitu. Nah,
Makanya saya kerja dan karena sudah banyak prepare gitu ya, masa harus batal di tengah jalan gitu nyari beasiswa. Akhirnya saya gambling lah di Google beasiswa tanpa interview. Beneran terkesan gambling banget sih. Cuma itu memang yang saya lakukan karena biar nggak agak sia-sia gitu. Karena saya udah bikin paspor, tes TOEFL juga kayak gitu. Tes TOEFL-nya juga berkali-kali. Dan waktu itu ikut IELTS juga, cuma baru yang latihannya, cuma juga bayar kan, nggak gratis kayak gitu. Jadi kalau di total ya habis banyak. Nah waktu itu karena sudah ngerasa pasrah gitu, ya udahlah gimana aja, yang penting maksudnya saya bisa lanjut kuliah lagi. Nah akhirnya adalah informasi beasiswa tanpa interview itu ada tiga waktu itu tuh, Korea, Turki sama China. Nah cuma kalau Turki sama Korea itu waktunya tuh sudah mepet gitu. Jadi saya hitung-hitung juga kayaknya nggak mungkin nih gitu. Nah terus akhirnya yang rasional bisa dikejar itu adalah beasiswa ke China gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada salah satu blog namanya itu China Scholarship, ada nama akunnya itu tuh yang punya tuh Lily gitu ya, saya lupa. Nah dia itu ya alhamdulillahnya yang membantu dari awal sampai akhir gitu, sampai dari saya juga baru tahu Pak ya bahwa tipikal beasiswa itu beda-beda kayak gitu. Nah di yang Cina itu juga beda, kayak kenal namanya agensi, maksudnya ke sana tuh harus ada agensinya kayak gitu, terusan ada nomor agensi, terus di sana juga kita harus tahu kita mau jurusan apa. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi alhamdulillahnya waktu itu tuh ada salah satu akun blog yang bantu untuk menemukan agensi atau nomor-nomor kampus yang ada di China kayak gitu, dan sesuai dengan jurusan saya. Itu sih Mbak. Panjang. Iya, ya. Pastinya sih, maksudnya memang untuk proses ke sana kan juga nggak mudah seperti yang Mbak Bila bilang gitu ya. TOEFL-nya berapa sih Mbak kalau boleh tahu waktu pas daftar kemarin? Masih ingat nggak? Berapa ya? 500 berapa ya? Aku lupa. Pokoknya bisa melewati standar minimal itu. Cuma pas waktu itu alhamdulillahnya dari kampusnya pun nggak butuh TOEFL gitu. Jadi aku juga takut, aduh, ini yang dibutuhkan bahasa Mandarin, sementara bilang apa sih halo, hai itu aja nggak tahu kayak gitu. Terima kasih aja nggak tahu gimana nulisnya gitu kan. Dan saya kasih tunjuk TOEFL saya segini, oh we not need TOEFL gitu. Oh okay, it's good. Tapi lalu belajar bahasa Mandarin ya? Ya, sampai sana belajar bahasa Mandarin. Emang kan maksudnya beasiswa itu juga harus jujur gitu. Jangan sampai kita membohongi yang ngasih sponsor, bilang kalau bahasa Inggris kita bagus, bahasa Mandarin kita bagus, tapi di sana itu kita nggak bisa. Itu jangan sampai. Ya mungkin ini salah satu kelemahan yang beasiswa tanpa interview ya gitu. Cuma kalau menurut saya jujur itu penting. Kalau emang nggak bisa, katakan nggak bisa gitu. Misalkan, tapi intinya kalau mau ke luar negeri harus tahu bahasa kedua dari kita gitu. Misal bahasa Indonesia, berarti kita harus tahu bahasa Inggris, itu kan bahasa internasional ya. Itu wajib kayak gitu. Nah, karena waktu itu ya saya jujur gitu. I can speak English but I cannot speak Mandarin. Dan mereka bilang it's okay, I will provide you training Mandarin language here for 1 year. Terusan aku bilang, but my Chinese is so poor, aku bilang gitu kan. Bahasa Mandarin saya itu benar-benar zero gitu, saya nggak bisa. Oh it's okay, no problem. You can study hard here, gitu. You can work hard here. Oh, okay. Ya awalnya sih maksudnya santai tapi takut gitu, ngelihat orang-orang, aduh kayaknya kok maksudnya bahasa kok ada nadanya gimana sih gitu. Ya sampai sana ternyata harus belajar dari nol banget. Ya awalnya pasti bingung ya karena sesuatu yang baru gitu, dan itu
menurutku beda dari bahasa yang aku pelajari. Kayak aku belajar bahasa Arab, bahasa Korea juga belajar dikit-dikit, bahasa Inggris gitu ya. Mereka tuh ada alfabetnya gitu. Nah ini tuh nggak ada. Jadinya terus ada tone gitu kan, ada intonasi. Beda intonasi, beda makna. Meskipun sama kayak gitu ya. Tulisannya sama nih bahasa bahasa Indonesia ya, kayak misalkan Shuejiao tulisannya, tapi dengan nada beda-beda, kayak misalkan Shuejiao itu dia makanan gitu kan. Tapi kalau misalkan bahasanya cepat Shuejiao itu artinya beda, tidur kayak gitu. Jadinya memang harus awal-awal stres banget, cuma alhamdulillahnya sih, maksudnya sering ditolong orang gitu di sana. Kayak di satu kelas itu dulu saya kan orang Indonesia sendiri, nah yang lain itu ada orang Vietnam, ada Algeria, kemudian Afrika, kemudian Uzbekistan, Arab, Yemen gitu. Dan mereka tuh maksudnya kita tuh saling support gitu loh. Dan lausenya atau gurunya juga dulu tuh membantu banget gitu. Misalkan kita nggak tahu, kita pusing belajarnya, itu benar-benar dikasih metode yang sesederhana mungkin. Jadinya ya alhamdulillah. Alhamdulillah banget sih. Dari ceritanya mungkin ada lakinya juga ya, mungkin ada faktor keberuntungan dalam proses Mbak Vila kuliah di sana. Ya, alhamdulillahnya sih kan dulu memang ya kalau saya nganggapnya the power of doa sih, kayak dari perjalanan aja dari Jakarta ke sana kan saya semuanya sendiri kan, ngelakuin semua sendiri, dari proses visa sendiri. Cuma yakin aja sih, sebenarnya takut gitu, tapi yakin kalau kita orang baik pasti ditemukan dengan orang baik. Dan di jalan pun alhamdulillah dibantu terus gitu, kayak tiba-tiba orang yang ngomong, kayak dia senyum, aku senyum gitu, tiba-tiba langsung nanya bisa bahasa Mandarin gitu, enggak, aku bisa bahasa Inggris gitu pas awal-awal. Terusan mungkin tahu ya karena aku ribet gitu bawa barang di bandara, terusan dia nanya, kamu butuh bantuan gitu. Iya, saya butuh bantuan, saya mau ke sini gini. Dan itu dibantu ya. Percaya nggak percaya sih awalnya, cuma ya kalau orang mau nolong, insya Allah dia bagus lah, aku bilang. Keren banget loh, Mbak. Aku pribadi belum pernah punya pengalaman perjalanan ke luar negeri ya. Cuma kalau sendiri itu luar biasa. Ya walaupun aku sering jalan sendiri sih sekarang ini pergi kemana-mana gitu. Cuma kalau keluar negeri karena belum masih zero gitu pengalamannya, jadi keren banget sih Mbak Vila udah punya pengalaman itu. Berani Mbak, aja sih. Kemarin ambil jurusan apa Mbak di sana? Sama kayak S1-nya? Iya, cuma kalau di sana itu S1 psikologi, tapi secara umum kan. Cuma dulu kan ngambil fokusnya pas waktu S1 itu kan klinis. Nah, terus S2-nya itu ngambilnya bahasa Indonesianya terapan, psikologi terapan gitu. Jadi terapannya di sana sebenarnya ada dua, terapan klinis sama terapan organisasi gitu. Cuma kan awalnya mau ngambil terapan klinis, tapi ternyata foreigner itu nggak boleh ngambil terapan klinis gitu. Meskipun kita bisa bahasa Mandarin ya, kita nggak boleh ngambil terapan klinis. Dan waktu itu ditawarinya adalah sosial sama organisasi, ya sudah saya milih organisasi aja. Berapa lama Mbak kuliah di sana? Berarti 1 tahun belajar bahasa Mandarin, kuliahnya 2 tahun ya? 3 tahun kurang lebih? Ya kurang lebih 3 tahun. Sebenarnya sih seharusnya 4 tahun. Seharusnya 4 tahun itu karena kalau menggunakan bahasa Mandarin kan majornya harusnya pakai bahasa Mandarin kan. Nah cuma waktu itu saya mengalami kesulitan sih sebenarnya, mengalami kesulitan di pemahaman bahasa Mandarin orang-orang yang maksudnya kan langsung ditaruh di satu kelas itu orang China ya. Nah kalau yang dulu belajar bahasa Mandarin itu kan gurunya memang orang Cina, cuma
satu kelas itu kan semua negara kan, jadinya nggak kerasa gitu, karena satu nasib kita, sama-sama kita nggak bisa, ayo belajar bareng. Nah, ini satu kelas itu ada 50 orang, S2, bayangkan 50 orang, banyak banget kan di sana. 50 orang, nah saya itu satu-satunya yang foreigner gitu, dan bisa notice karena kan aku pakai kerudung kan, jadinya setiap dosen yang masuk tuh selalu bilang, oh di sini ada foreigner ya, jadi kita ngomongnya hati-hati gini-gini, dan mereka Oke Mbak, kembali lagi lanjut ya. Tadi sampai di kelas gitu. Mbak Vila lagi di kelas, kemudian satu-satunya yang ya foreigner, satu-satunya foreigner, terusan mereka, jadi di Cina itu hampir sama kayak di Indonesia. Nah, misalkan nih, bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia kita kan. Nah, cuma setiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Nah, kayak di Wuhan dia punya bahasa daerah. Misal di Jogja punya bahasa daerah Jogja, Makassar, kayak gitu-gitu. Semua punya bahasa daerah. Di sana juga gitu. Nah, di kelas itu tuh mereka banyak, kalau menurutku mereka banyak pakai menggunakan bahasa daerah kayak gitu. Dan dosennya itu kan sudah sepuh-sepuh gitu ya. Nah, jadinya tuh bahasanya tuh kadang ini ngomong apa kayak gitu, dan sebenarnya sih itu it's okay gitu ya, asal rules-nya itu jelas. Nah, masalahnya waktu itu rules-nya juga nggak jelas, kayak jadi aku udah masuk di situ udah semingguan, sudah ada tugas. Nah, aku nanya dong ke ketua kelasnya gitu, kok aku nggak dikasih tugas gitu, yang lain udah ada tugasnya dan udah ada nilai, dan aku kok nggak ada, malah nilaiku 0 kayak gitu. Soalnya kamu belum itu terdaftar di kelas, ya gimana, aku udah di sini masa aku nggak dikasih tugas kayak gitu kan. Terus nanya sama apa sih, kalau di kita itu mungkin ketua jurusan ya, ketua jurusannya itu dia bilang suruh nunggu terus kayak gitu. Nah, cuma sudah dikasih nilaiku tuh 0, aku jadi nggak terima dong, kayak ya gimana dong Lause gitu kan, saya juga maksudnya saya butuh kejelasan. Jadi tuh saya sebenarnya meskipun international student kan memang belum mulai yang untuk kelas international student. Nah, cuma untuk yang kelas orang-orang China-nya itu sudah mulai kayak gitu. Jadinya apa sih, katanya sih untuk aku nunggu international student baru mulai gitu. Nah, terus aku bilang, nah ini berefek nggak sama nilai saya gitu. Ya bisa jadi gitu kan. Nah, pikir terus, jadi sudah berapa ya, mungkin sebulan lebih aku masuk di kelas Cina, dan itu benar-benar apa sih, waktuku tuh untuk baca jurnal terus, karena kan kita nggak tahu bahasanya ya semuanya gitu, jadi harus ngertiin dulu, oh maksudnya ini kayak gitu, karena apa sih, kalau bahasa misal nih, kalau bahasa Inggris ke Indonesia itu kan kita adaptasinya itu nggak terlalu panjang gitu, kayak misalkan nama teori, nama apa sih, nama ilmuwan itu tidak diartikan kan ya. Cuma kalau bahasa Mandarin itu tuh diartikan, kayak misalkan apa sih, Aristoteles gitu, ada nama Mandarinnya. Sigmund Freud ada bahasa Mandarinnya, teorinya ada bahasa Mandarinnya. Nah, itu tuh pusing gitu, kayak satu-satu harus ngertiin kayak gitu. Cuma pas kayak mereka jelasin, kok kayaknya aku tahu teori ini gitu. Oh, ini teorinya si ini gitu. Jadi ya pas awal-awal tuh ngertiin nama-nama itu, nama-nama ilmuwan kayak gitu. Jadi benar-benar 1 bulan lebih itu aku menjadi anak yang kuper, nggak pernah ngumpul sama mahasiswa Indonesia lain. Setiap hari harus belajar, 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 dan aku ngerasa stres gitu, kayak apa sih, maksudku aku mikirnya kita ke luar negeri itu untuk mencari privilege, kayak misalkan lebih ke ini sih, untuk mencari kayak kualitas gitu, kayak misalkan kalau kita lulus berarti dilihat nilai kita paling nggak bagus untuk bersaing dengan lulusan lain gitu, terutama lulusan Indonesia, lulusan dari luar lain gitu. Cuma kalau aku menggunakan bahasa Mandarin, kok ternyata sistemnya masih kayak gini, dan nilainya kok malah aku jadi dapat 60, 60, 60, itu kalau menurutku rugi gitu, aku jauh-jauh. Akhirnya aku negosiasi sama orang apa sih, international office gitu, kalau misalkan
Lause, aku mengalami kesulitan ini gitu, dan ini menurutku menurutku ini sangat menghambat nanti aku belajarnya kayak gitu. Terus Lausenya sih kayak ngotot, kayak kamu pelan-pelan aja, nanti pasti bisa kok, dia bilang gitu kan. Terus cuma aku ngotot kayak cuma Lause bener-bener aku nggak sanggup, bener-bener nggak sanggup gitu. Nah terus dan alhamdulillahnya waktu itu ada jadi pas angkatanku itu international student yang ngambil psikologi S2 S3 itu banyak gitu. Jadinya dan itu belum dimulai, jadinya aku boleh pindah kayak gitu. Lebih lebih kalau bahasa Malaya lebih fangsong, lebih relax gitu. Ya. Lebih fair juga sih untuk gitu ya. Emang kesulitannya bahasa sih kalau ya, lebih language barrier sih. Makanya dari sana tuh bahasa itu penting kayak gitu. Memang harus di-prepare dulu ya, karena memang nggak ada persiapan untuk bahasa kan. Kayak orang-orang dari luar negeri itu kan, terutama Thailand, terusan Vietnam itu kan mereka sudah prepare bahasa Mandarin itu sejak SD gitu. Aku nanya, kamu belajar bahasa Mandarin sejak kapan? Sudah sejak SD saya udah belajar bahasa Mandarin gitu. Jadinya memang prepare gitu, dan banyak orang Indonesia yang keturunan China gitu yang memang dia juga udah prepare sebelumnya di sini belajar kayak gitu, kayak orang Medan, Bagan Siapi-Api itu kan setiap hari dia belajar bahasa Mandarin kan. Jadinya ya tertolong itu juga kayak gitu. Dan itu kadang aku bilang, kenapa aku dulu nggak mikir untuk belajar bahasa Mandarin ya? Iya, karena sebenarnya bahasa Mandarin itu internasional kedua ya setelah bahasa Indonesia. Sekarang udah jadi Walaupun dialeknya sama kayak kita, ibaratnya kalau bahasa Jawa tuh ada apaknya, ada medoknya, ada yang kasar, ada yang halus dan sebagainya. Mereka ada bahasa daerahnya, Kayak di Indonesia itu kan ada orang keturunan Chinese gitu yang dia bahasa kayak Hokkien, kenapa lagi Teochew kayak gitu-gitu kan. Ya itu bahasa daerah mereka. Kayak misalkan Hokkien itu dia dari daerah Xiamen, Fujian itu Hokkien. Terusan Teochew itu dia dari dari Guangzhou kayak gitu-gitu loh. Jadinya mereka punya bahasa daerah masing-masing. Tapi sekarang gimana Mbak setelah 3 tahun di sana, baca tulisan Cina gitu atau ngomong Cina sekarang udah lancar dong? Kalau dikatakan lancar belum ya, lancar itu kan mungkin setara dengan translator gitu, itu lancar gitu. Cuma karena memang sekarang saya kerjanya di perusahaan China gitu ya, mau nggak mau ya, suka nggak suka ya lu harus telan itu gitu ya. Pasti ada sih kayak misalkan nggak tahu kayak gitu, terusan susah juga gitu. Cuma misalkan aku jadi di sini itu kalau di perusahaan ini setiap departemen itu pasti ada yang bisa bahasa Mandarin gitu. Nah di departemenku tuh ada beberapa memang yang bisa. Nah yang intens banget aku ngomong bahasa Mandarinnya itu tuh dari kapan ya? Baru-baru ini sih sebenarnya, dari mulai bulan April, bulan April April 2019 April 2019 itu baru aktif. Nah, dulu kan aku gabungnya kan di 2018 September. Nah, itu masih dikit-dikit ngomongnya. Cuma dari April itu baru aktif, kayak interview orang itu harus pakai bahasa Mandarin. Terusan ngecek tulisannya dia, meskipun kalau aku tulisan masih belum terlalu jago sih kayak gitu. Masih kayak misalkan ada apa gitu aku minta tolong ke orang, ini dia bagus nggak kayak gitu kata bahasanya gitu. Cuma kalau untuk speaking gitu ya masih oke lah gitu. Misalkan nggak bisa yang intens itu ketika kemarin ke Kalimantan, itu intens banget karena kayak langsung aku bantu orang China-nya gitu kan. Nah kemarin kalau di sini kan kemarin pas dari April itu kan ada orang Indonesia, orang Medan, keturunan China yang dia bisa bahasa Mandarinnya udah jago kayak gitu kan. Jadi misalkan nggak tahu gitu dia bantu. Nah kemarin pas di Kalimantan selama hampir kurang lebih 3 bulan
itu kan langsung under di orang China. Jadi misalkan dia ngomong apa-apa kayak gitu, kalau misalnya aku nggak bisa ya aku ngomong, aku nggak mudeng apa yang kamu katakan. Atau kalau nggak aku menyimpulkan, maksud Anda tuh kayak gini kah? Kayak gitu. Jadi ya maksudnya orangnya kooperatif sih, alhamdulillahnya. Jadinya nggak yang nyusahin. Misalkan aku nggak tahu, dia ngotot gitu dan aku nggak tahu sama sekali kayak misalkan tentang data-data apa sih data-data karyawan terbaik kayak gitu ya, karyawan terbaik. Nah, karyawan terbaik itu kan dilihat dari produktivitasnya, hari kerjanya gitu. Nah, ini kok apa sih produktivitasnya tinggi tapi kok gajinya kok rendah gitu. Dan apa sih hari kerjanya dia juga bagus, ini kenapa kayak gitu. Nah, dia masih nggak terima gitu dengan penjelasan. Padahal penjelasanku ini dari HR masing-masing PT gitu kan. Nah, ya udah aku ngomong aja gitu. Aku udah nggak tahu maksudnya yang Bapak maksud tuh seperti apa maunya gitu. Kalau Bapak maunya penjelasan ini, ya ini jawabannya, dan ini pun apa sih dari penjelasan HR masing-masing gitu. Dan kalau misalkan Bapak masih ngotot, ya udah aku nggak bisa nolong lagi kayak gitu. Jadi apa ya, memang harus jujur kayak gitu. Aku dimarahin sama manajerku sama Pak ini gitu kan. Ya gimana lagi, karena itu bukan wilayah saya kayak gitu. Kalau memang beliau nanya tentang apa sih rekrutmen, tentang training yang memang saya kerjakan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Nah, itu saya nggak tahu sama sekali masalahnya gitu. Ya udah terserah, kalau memang nggak suka ya udah gitu. Jadinya ya, ya maksudnya langsung langsung apa sih, pokoknya intinya tuh jujur lah, intinya jujur. Kalau emang nggak bisa katakan nggak bisa, kalau emang bisa ya udah kerjakan sebisa mungkin gitu. Kasih apa ya, alasan, karena bekerja dengan orang China itu mereka kan nggak suka yang straightforward gitu kan. Jadi mereka semuanya dijelaskan yang pelan-pelan. Kayak mereka nggak suka, oh lu salah gini-gini, nggak suka gitu. Tapi dijelaskan, ini loh seharusnya tuh gini-gini-gini, kayak gitu. Pengalaman yang menarik banget sih. Yang gambling. Iya, maksudnya perjalanan hidup Mbak Villa tuh luar biasa. Gamblingnya kurang lebih perjalanan hidupku juga baru gambling banget itu. Tapi mudah-mudahan sharing-sharing kita nih, sharing dari Mbak Villa juga bermanfaat gitu buat teman-teman yang nonton. Nah, kalau di luar ini Mbak, kan di luar perkuliahan ya, Mbak Villa kan di sana Muslim sendiri atau ada kawan Muslim yang lain? Kalau dari Indonesia banyak. Sebenarnya di kampusku itu tuh apa sih, alhamdulillahnya kampusnya itu tuh benar-benar internasional banget gitu loh. Jadi nggak, maksudnya di kampusku itu memang terkenal bagus untuk ngelola mahasiswa internasionalnya gitu. Emang udah dapat penghargaan dari pemerintah, Chinese Government Scholarship-nya itu bilang kayak gitu gitu. Nah, untuk masalah Muslim itu banyak gitu ya. Indonesia juga banyak. Terusan cuma waktu itu memang saya baru tahu setelah di sana 3 hari, ternyata di sana banyak mahasiswa Indonesia kayak gitu. Baru tahu itu banget. Nah, terus ada intermezzo, sorry. Nah, terus habis itu mahasiswa dari Yaman juga banyak, dari stan-stan gitu kan, kayak Uzbekistan, Turkmenistan, kemudian Kirgizistan, itu kan semuanya Muslim. Terusan Irak, Turki, banyak kok. Maksudnya Muslim tuh bukan hanya aku aja, banyak yang pakai kerudung tuh juga banyak kayak gitu. Jadinya mereka open minded. Cuma kalau misalnya kita udah keluar daerah nih, misalkan ke daerah yang tidak ada international student. Misalkan aku dulu pernah ke Pauting. Nah, di Pauting itu tuh dikit international student-nya. Jadi mungkin kalau ketemu dengan orang yang nggak sama-sama mereka kerudungan, itu mungkin akan apa sih, akan ini siapa nih kayak gitu. Ya. Oke. Berarti kalau untuk ibadah, karena juga hanya perbedaan waktu aja ya. Kalau untuk makan di sana
kesulitan nggak? Kalau untuk ibadah gini, untuk ibadah juga susah gitu. Juga kita nggak bisa kayak di sini ibadah yang anytime gitu, kita mau ke musola gitu nggak bisa. Jadi kalau di sana itu apa ya, ya mungkin ngatur-ngatur waktu ya. Kayak misalkan nih kita perjalanan jauh, ya udah di jamaah kayak gitu. Terus apa tetap sholat meskipun hanya duduk kayak gitu kan. Terus kayak musim dingin nih, musim dingin itu kan dingin banget gitu kan. Maksudnya yang kita orang-orang tropis ketemu musim dingin itu kan benar-benar dingin banget kan. Jadinya kayak apa sih tetap tetap apa tetap untuk hmm, tetap untuk sholat tapi tayamum kayak gitu-gitu. Untuk makan nggak susah-susah banget. Cuma jangan dibandingkan dengan Indonesia ya gitu. Kalau di Indonesia kan di mana-mana halal gitu. Nah, kalau di sana itu memang harus picky gitu kayak milih-milih gitu. Cuma alhamdulillahnya lagi kampusku itu tuh ada sih meskipun jaraknya jauh banget gitu, jauh banget. Kayak kita itu biasanya nyebutnya apa datang lapar pulang lapar lagi kayak gitu karena saking jauhnya. Cuma karena di lingkungan kampus ya gitu. Apa naik naik apa sih bis kampus sebenarnya ada, cuma tuh antrenya panjang banget gitu kan. Jadinya apa apa sih kita sih nyebutnya datang lapar pulang juga lapar. Saking jauhnya ya. Saking jauhnya. Aduh, apa lagi ya? Eh, apa? Mungkin Mbak Vila bisa sampaikan gitu ke teman-teman motivasi gitu buat adik-adik yang pengen atau kawan-kawan yang pengen daftar studi lanjut ke Cina itu mana? Oke. Apa sih mungkin untuk teman-teman yang apa nanti apa sih lihat YouTube-nya Mbak Esti gitu ya, meskipun maksudnya bukan saya aja sih, sebenarnya banyak teman-temanku yang udah sharing di YouTube tuh banyak banget gitu. Cuma ini dari point of view saya gitu ya, dari apa sih kayak pandanganku gitu ya, bahwa apa satu beasiswa itu pasti butuh modal dan persiapkan aja gitu dimanapun. Misalkan nih teman-teman punya target kayak aku sih belajar dari Maudy Ayunda ya, kayak Maudy Ayunda kemarin itu kan dia targetnya memang dari kecil udah diatur bahwa dia nanti akan ke universitas ini. Berarti apa sih kalau kalau kalian udah tahu target kalian mana, berarti kan harus tahu apa yang rules-nya tuh apa sih gitu. Misalkan oh dia butuh apa butuh TOEFL atau IELTS dengan sekian, berarti kita harus apa sekarang harus belajar kayak gitu. Nah, uh, untuk teman-teman yang apa adik-adik ya nantinya yang mau ke sana, misalkan kok dia apa kalau aku kan kemarin memang biaya sendiri gitu ya, jadinya saya kerja. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang masih bisa minta sama orang tuanya gitu bisa nabung kayak gitu. Jadi kayak paspor, kalau belum punya paspor gitu, paspor juga kita butuh biaya. Terus kalau misalkan udah apply visanya juga butuh biaya. Nah, tes kesehatannya juga butuh biaya. Apa pesawat juga butuh biaya kayak gitu. Jadi dipersiapkan itu. Tapi yang penting adalah dibaca rules-nya dulu dari beasiswa karena setiap beasiswa itu beda. Nah, kalau misalkan sekarang nih masih sekolah gitu sudah tahu nih misalkan aku nanti mau ke Korea, aku nanti mau ke Turki atau aku nanti mau ke China gitu ya. Dibaca rules-nya kira-kira apa. Nah, dari sekarang itu bisa persiapan. Kalau memang harus bahasa Mandarin, paling enggak tuh kalau kalian bisa HSK 3 atau HSK 4 dari sini itu tuh sudah menolong banget di sana. Enggak kayak aku kemarin tuh benar-benar apa sih yang terjun payung di sana dari nol gitu belajar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang sudah mantap nih mau ke negara mana gitu, ya udah bahasa itu penting gitu. Pokoknya intinya bahasa itu penting. Jangan sampai apa sih kalian terjebak karena bahasa. Dan yang kedua itu harus jujur, jujur dalam artian uh, dari sekarang tuh di list gitu. Aku kelebihannya tuh apa sih? Aku kekurangannya apa sih gitu? Dan yang dibutuhkan itu apa sih sekarang gitu? Berarti
sudah ada planningnya itu aku harus ngapain kayak gitu. Misalkan, oh ini aku di sana harus butuh bahasa Mandarin nih, oh berarti sampai sekarang aku harus belajar bahasa Mandarin karena maksudnya kelas online kan sekarang udah banyak kayak gitu. Itu terus apalagi ya yang penting apa sih niat, terus apa minta doa dengan orang doa dengan orang tua itu wajib. Uh, apa sampaikan niat kita, Bu saya mau ke sini, Pak saya mau ke sini kayak gitu. Terusan nanti biar mereka yang mendoakan, kita yang berusaha juga dan berdoa gitu, dan tetap apa sih yakinlah dan mungkin dari sudut pandang aku ya, karena kemarin aku semuanya sendiri, ke sana juga sendiri gitu, jadinya ya berani aja. Pokoknya intinya kalau misalkan kita nggak tahu, jangan pasang muka bego, jangan pasang muka apa sih, aduh ini gimana gitu. Tetap ya di dalam hati takut, tapi tetap stay cool aja, tetap stay cool. Jangan jangan kayak menunjukkan bahwa aduh ini gue gimana ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalem aja. Ya, orang baik pasti ditemukan dengan orang baik. Yakin. Dan itu berlaku di mana saja. Ya, itu berlaku di mana saja. Cuma jangan jangan segan untuk nanya. Cuma nanyanya juga orang yang benar. Misalkan nih, tanya sama polisi, yang petugas itu kan memang yang jelas gitu. Jangan tanya sama yang kayak orang, maksudnya bukan kita meremehkan ya. Cuma karena kita di situ baru juga gitu, takutnya di kesasar juga gitu ya. Jadi lebih baik nanya dengan orang-orang yang memang sudah terpercaya gitulah, kayak polisi, petugas bandara misalkan, terusan informasinya di sana gimana gitu, tanya aja kayak gitu. Itu sih, berani tanya aja, tetap stay cool meskipun takut tapi stay cool. Oke. Aduh, thank you banget Mbak Vila udah mau sharing pengalamannya. Thank you banget juga sudah diundang juga sih. Sambil silaturahmi virtual ya, kita udah lama nggak jumpa virtual. Semoga keadaan ini juga segera membaik sih buat kita. Ya, benar-benar sih, benar-benar. Ketemu langsung tuh lebih mudah gitu. Ya. Mbak, stay safe di Jakarta karena lagi di zona merah. Kita nanti tukeran ya, giliran aku yang ngobrol dengan Mbak Esti. Ya, mungkin aku bisa share pengalamanku gambling juga. Nanti next time, oke? Thank you, Mbak Vila. Thank you ya, sama-sama. Waalaikumsalam.